أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta, namun pada akhirnya harta yang mereka miliki tidak mampu untuk menjadikan mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Kemudian selawat serta salam sering kita lapaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan ketika kita melaksanakan ibadah sholat, sebelum kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terlebih dahulu kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disandingkan dengan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semua itu tentu memiliki hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Idul Adha dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, pada momentum yang singkat ini, kami berwasiat kepada pribadi khususnya, demikian juga kepada jamaah pada umumnya, untuk selalu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi di saat-saat yang sekarang ini, yang merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita memaksimalkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Idul Adha yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati, kalau ujian hidup ini kita besar, ujian hidup kita besar, maka yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar dibandingkan dengan ujian yang kita hadapi. Kalau kita merasa diri kita besar karena faktor jabatan, harta, atau karena kita besar merasa ilmu atau keadaan yang kita alami sekarang, maka bertakbirlah, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar dengan apa yang kita rasakan sekarang ini. Atau mungkin ujian yang kita hadapi saat ini, mungkin karena ujian itu karena tidak memiliki harta atau keturunan, maka bertakbirlah, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar dibandingkan dengan ujian yang kita miliki. Kita berharap dengan kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki hidup kita menjadi kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan hal itu pun pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika menjalankan kehidupan ini memiliki ujian yang sangat luar biasa. Kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Yang pertama, ujian yang pertama dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ujian keluarga dari seorang ayah. Dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman alihah, wahai ayahnya, apakah engkau menjadikan Tuhan-Tuhan ini sebagai patung-patung ini sebagai Tuhan? Kemudian mendengar jawaban itu, apa yang dikatakan oleh ayah Nabi Ibrahim yang merupakan bernama Azar. Azar mengatakan, Arabun anta an alihatina ya Ibrahim. Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim, Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim. Sebagaimana yang kita baca di dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim memiliki seorang ayah yang bernama Azar, dan Azar merupakan orang yang sangat dekat kepada Namrud, dan Azar pula lah yang membuat patung-patung di Babilonia pada saat itu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, atattakhidhu asnaman alihah,
apakah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan? Kemudian Azar menyanggah perkataan tersebut dengan mengatakan, Aradhibun anta an alihatina ya Ibrahim. Betikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim diancam, la in lam tantahi la arjumannaka. Kalau seandainya engkau tidak berhenti menyuruh kami untuk menyembah kepada Tuhan-Tuhan kami, maka aku akan kau rajam wahai Ibrahim. Akan aku rajam kau wahai Ibrahim. Kemudian ayat tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qurdi maliya. Tinggalkan kami dalam waktu yang lama. Ketika Nabi Ibrahim memerintahkan kepada ayahnya, ternyata sang ayah memerintahkan dan mengancam Nabi Ibrahim kalau tidak berhenti maka akan dirajam dan tinggalkan. Nabi Ibrahim diusir dari kampung halamannya. Jamaah, itu ayat Allah Subhanahu wa taala berkata. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa ketika berdakwah Nabi Ibrahim diusir. Ketika Nabi Ibrahim diusir, apakah selesai sampai di situ ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim? Tentu saja tidak. Kemudian ujian yang kedua, ujian terhadap umat. Nabi Ibrahim berhadapan dengan umat yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim berhadapan dengan umat yang menyembah dengan benda-benda langit. Kaum Nabi Ibrahim menyembah benda-benda langit seperti bulan, bintang, matahari. Kalau dalam konteks saat ini kita melihat masih ada orang yang mengaku hidupnya itu bahwa diatur oleh peramalan, hidupnya diatur oleh perbintangan, bahwa hidup dia di dunia ini diatur oleh bintangan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bulan, bintang dan matahari. Jamaah, itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala. Hal itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ayat ini menandakan bahwa tentang kejadian umat Nabi Ibrahim yang ketika mereka itu melihat bulan, mereka menganggap bulan itu sebagai Tuhan. Ketika mereka melihat matahari, mereka menganggap matahari itu sebagai Tuhan mereka. Hadza akbar, matahari jauh lebih besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim diuji kembali dengan api yang sangat besar. Ketika Nabi Ibrahim mencoba untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di kuil mereka. Pada saat itu Nabi Ibrahim masuk ke dalam kuil mereka. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung dan disisakanlah satu patung yang sangat besar. Dan satu patung yang besar itu diletakkan oleh Nabi Ibrahim tampak yang sangat besar pula. Suatu ketika umat Nabi Ibrahim masuk ke dalam kuil, melihat bahwa patung-patung yang disembah oleh mereka itu sudah hancur binasa. Kemudian ditanya mereka saling bertanya, siapa yang menghancurkan patung-patung kami? Kemudian salah satu mereka mengatakan, Ra'aitu fatan, saya melihat seorang pemuda yang masuk ke dalam kuil ini. Kemudian mereka menghancurkan patung-patung ini. Akhirnya mereka mengatakan ini pasti perbuatan Ibrahim. Akhirnya mereka memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, bukan saya yang mengatakan, bukan saya yang menghancurkan patung-patung ini. Dan itu pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qala bal fa'alahu kabiruhum. Akan tetapi yang menghancurkan patung-patung ini adalah yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yaqulun. Maka tanyalah kepada patung yang besar ini kalau seandainya dia masih bisa menjawab. Kalau seandainya patung ini bisa menjawab, maka bertanyalah kepada patung ini. Mendengar perkataan tersebut, akhirnya kaum Nabi Ibrahim itu merasa dilecehkan. Bagaimana mungkin patung ini bisa menghancurkan semua patung-patung yang ada? Akhirnya Nabi Ibrahim mengajak kaumnya berpikir, kalau seandainya patung ini tidak bisa membela dirinya, bagaimana mungkin dia bisa memberikan manfaat? An-nafi', yang memberikan manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, atau yang memberikan kemudaratan pun hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin patung ini bisa memberikan manfaat atau mudarat.
Idul Adha yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kemudian setelah itu karena tidak terima kaumnya, akhirnya mereka membakar Nabi Ibrahim yang dalam satu riwayat bahkan mereka sampai berminggu-minggu menyiapkan kayu bakar yang kayu bakar itu digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah sampai di situ kehidupan Nabi Ibrahim? Apakah sampai di situ ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Tentu saja tidak. Kemudian Nabi Ibrahim diuji lagi dengan ujian anak dan keturunan. Siang dan malam Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak termasuk golongan orang-orang yang soleh. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan dalam menurut Al-Qur'an Ismail bin Katsir dalam kitabnya Al-Qur'anul Azim, beliau mengatakan bahwa Ibrahim baru memiliki anak di usia 86 tahun. Yang pertama, Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Kemudian Nabi Ibrahim menikah kembali dengan Hajar. Dan alhamdulillah Nabi Ibrahim dikaruniai anak yang bernama Ismail. Ketika Nabi Ismail berusia 13 tahun, barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada Sarah yang bernama Ishak. Ujian inilah yang menjadi puncak keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim memperoleh keturunan dan anak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan anak itu kembali dengan cara menyembelihnya. Dan ujian itulah puncak keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diganti dengan sembelihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ujian terakhir yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu selesai menghadapi seorang anak. Yang pertama tadi Nabi Ibrahim diuji dengan keluarga, seorang ayah. Yang kedua diuji dengan umat. Yang ketiga diuji dengan keturunan. Yang keempat terakhir yaitu diuji dengan anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun ingin diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian lain yang besar salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam yang telah dinanti-nantikan kehadirannya. Itu adalah ujian keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dan dalam mimpiku anni adbaruka fanzur madza tara. Dalam mimpiku aku bermimpi bahwa aku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, maka lihatlah bagaimana menurut pendapatmu. Kemudian mendengar perkataan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sang anak mengatakan, "Qala ya abati," wahai anakku, kata Nabi Ismail alaihissalam. Wahai abadku, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minas sabirin. Insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang sabar. Jamaah Idul Adha yang Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati. Pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Jangan kita berpikir kalau kita sudah sholat, kemudian kita sudah taubat, kita sudah hijrah, lalu hidup kita senang, hidup kita tenang, tidak ada ujian. Betapa banyak orang yang sudah hijrah, sudah mengaji, sudah berhenti minuman khamar, kemudian sudah berhenti jadi judi online. Ketika ujian itu datang, mereka komplain, kenapa Tuhan tidak adil, kenapa saya sudah baik seperti ini, tetapi ujian masih terus datang kepada saya. Nabi Ibrahim adalah orang yang baik. Nabi Ibrahim adalah orang yang paling baik di antara para nabi yang lain. Nabi Ibrahim adalah Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim merupakan salah satu Rasul terbaik yang termasuk dalam ulul azmi. Islam
Islam adalah merubah cara pandang kita. Kita akan tetap sakit, tetapi kita tidak menganggap bahwa sakit itu sebagai laknat. Boleh jadi sakit itu sebagai salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa kita. Kita mungkin tetap kesulitan ekonomi, tetapi kita tidak menganggap kemiskinan itu sebagai laknat. Boleh jadi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kaya lebih baik daripada kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar mencari rezeki untuk memiliki harta, untuk berkorban dan untuk haji serta umroh. Berkorban merupakan orang yang memiliki harta, berhaji adalah orang yang memiliki harta, serta umroh juga orang yang memiliki harta. Tetapi kalau sudah kita berikhtiar, namun belum juga rezeki datang kepada kita, maka kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau seandainya kita tidak diberikan di akhirat, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita semua di akhirat kelak. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ورسوله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا الحياة. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله. اللهم اجعلنا ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. السلام عليكم.